Shalom Aleichem, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh Besem Yesua Masyawe Ruach Kodes selalu menyertai kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya mengambil topik pembicaraan yaitu karunia jomblo atau karunia tidak menikah atau karunia hidup sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Di sini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 19 ayat 12. Jadi kita baca dulu apa yang dikatakan firman Tuhan di Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12 berbunyi, sebab ada orang tak kawin yang dari rahim ibunya, mereka telah dilahirkan demikian. Dan ada orang-orang tak kawin yang dijadikan tak kawin oleh manusia. Dan ada orang-orang tak kawin yang menjadikan dirinya sendiri tak kawin karena kerajaan surga. Siapa yang sanggup menerima, biarlah dia menerima. Saya bacakan sekali lagi apa yang dikatakan firman Tuhan di Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12 berbunyi, sebab ada orang-orang tak kawin yang dari rahim ibunya, mereka telah dilahirkan demikian. Dan ada orang-orang tak kawin yang dijadikan tak kawin oleh manusia. Dan ada orang-orang tak kawin yang menjadikan dirinya sendiri tak kawin karena kerajaan surga. Siapa yang sanggup menerima, biarlah dia menerima. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan kita di Matius 19 ayat 12. Yang sesuai dengan topik kita adalah karunia jomblo atau karunia tidak menikah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di dalam ayat ini, di dalam ayat Matius 19 ayat 12, Bapak Yahweh mengatakan mengenai tiga kata. Mengenai tiga kata. Tiga kata kawin di sini memiliki makna yang positif, saudara-saudara, yaitu menikah dalam satu ikatan yang kudus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita perlu memahami hal ini. Sebab kata kawin, kita tahu saudara-saudara bahwa kata kawin pada zaman sekarang ini telah mengalami pergeseran makna menjadi lebih berkonotasi ke negatif. Jadi saudara-saudara, ada tiga sebab seseorang itu tidak menikah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kata kawin pada zaman sekarang ini adalah mengalami pergeseran yang negatif. Yaitu kalau kata kawin itu sama dengan berhubungan badan atau melakukan hubungan badan dengan pasangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kata kawin pada zaman sekarang ini telah mengalami pergeseran makna menjadi lebih berkonotasi ke arah yang negatif. Dan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini saya akan memberitahukan tiga sebab seseorang tidak dapat menikah. Jadi ada tiga sebab seseorang yang tidak dapat menikah. Yang pertama adalah karena dari lahir dia mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga.
Contohnya adalah orang-orang yang mengalami kekurangan atau cacat secara fisik atau mental. Dan yang kedua adalah penyebab seseorang itu tidak menikah, saudara-saudara, karena dia dijadikan tidak mampu menikah oleh orang-orang lain. Misalnya pada zaman waktu itu ada orang-orang yang dikebiri oleh pihak kerajaan. Jadi saudara-saudara, ada juga orang yang dijadikan tidak mampu menikah disebabkan karena perbuatan orang-orang lain. Misalnya pada zaman penjajahan, pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan. Pada waktu itu ada orang-orang yang dikebiri, saudara-saudara. Mereka tidak bebas kemana-mana oleh pihak kerajaan atau pihak orang-orang yang menjajah. Sehingga tidak dapat menikah, saudara-saudara. Karena pula perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan penyebab yang ketiga orang tidak menikah itu karena komitmen untuk melayani Tuhan Bapa Yahweh dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan Bapa Yahweh. Contohnya saudara-saudara, komitmen untuk melayani Tuhan Bapa Yahweh dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan Bapa Yahweh ini, contohnya adalah pastor, saudara-saudara. Contohnya kita dengar pastor yang tidak menikah karena tujuannya adalah untuk melayani Tuhan Bapa Yahweh dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan Bapa Yahweh, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini hubungannya dengan panggilan Bapa Yahweh. Jadi ada orang yang tidak menikah itu karena hubungannya dengan panggilan Bapa Yahweh dan karunia untuk hidup. Dan saudara-saudara, karunia untuk hidup selibat atau hidup menjomblo ini adalah karunia itu yang diberikan atau pemberian daripada Tuhan kita sendiri, Bapa Yahweh, yang dimana yang memampukan seseorang untuk hidup sendiri tanpa menikah dan tanpa menguasai hawa nafsu seksualnya, serta saudara-saudara menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Elohim kita, yaitu Bapa Yahweh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi kalau dalam kehidupan kita menjumpai misalnya ada saudara kita atau tetangga kita atau kenalan kita yang tidak menikah atau menjomblo, sudah tua tapi sudah cukup umur dan sudah tua tapi hidup menjomblo, masih sendiri, belum menikah dan belum berkeluarga, janganlah kita menilainya yang negatif. Atau janganlah kita menghina atau mengejeknya, saudara-saudara. Kemungkinan tidak menikah karena ada beberapa penyebab. Seperti yang saya katakan di sini, yaitu yang pertama penyebabnya adalah karena dari lahir dia mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Contohnya adalah orang-orang yang mempunyai kekurangan atau cacat secara fisik atau cacat secara mental dari lahir atau cacat sejak kecil, saudara-saudara. Dan yang kedua, tidak menikah karena dia dijadikan tidak mampu menikah oleh orang-orang lain. Misalnya pada zaman waktu itu, pada zaman penjajahan dahulu, saudara-saudara, ada orang yang hidupnya itu dikebiri, tidak bebas. Yang ini disebabkan oleh ulah pihak kerajaan atau ulah orang-orang yang menjajah, saudara-saudara. Dan penyebab yang ketiga tidak menikah itu karena komitmen untuk melayani Tuhan atau komitmen untuk melayani Bapa Yahweh dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ini berhubungan dengan panggilan Bapa Yahweh. Tidak menikah karena panggilan oleh Bapa Yahweh dan memfokuskan untuk mengabdi atau melayani Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dan karunia untuk hidup selibat atau karunia untuk hidup jomblo ini, saudara-saudara, adalah karunia dari Tuhan atau karunia dari pemberian dari Bapa Yahweh, Tuhan kita Bapa Yahweh sendiri, yang dimana pemberian itu membuat membuat seseorang untuk mampu hidup sendiri tanpa menikah
dan tanpa menguasai hawa nafsu seksualnya, serta menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan kita, melayani Elohim, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karunia selibat atau karunia menjomblo ini, saudara-saudara, disebutkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, baiklah kita membacakan dulu apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 7 ayatnya yang 9 berbunyi, namun jika mereka tidak dapat mengendalikan diri, biarlah mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus terbakar. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita di 1 Korintus 7 ayat 9 yang berbunyi, namun jika mereka tidak dapat mengendalikan diri, biarlah mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus terbakar. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi dalam kategori 1 dan 2, saudara-saudara, kategori 1 dan 2 yang menyebabkan orang tidak menikah, yaitu karena dia lahir mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Contohnya adalah orang-orang yang mengalami kekurangan atau cacat secara fisik atau mental. Dan kategori yang kedua, karena dia dijadikan tidak mampu menikah oleh orang lain. Misalnya pada zaman waktu itu, pada zaman penjajahan, banyak orang yang dikebiri oleh pihak kerajaan atau negara yang menjajah, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi dari kategori yang pertama dan yang kedua, kita harus menerima keadaan. Jadi orang-orang yang di kategori pertama dan kedua ini, kita harus menerima keadaannya dengan bersyukur kepada Elohim kita, Bapa Yahweh. Apapun itu, saudara-saudara, bersyukurlah dan berserahlah kepada Elohim. Jadi saudara-saudara, janganlah merasa minder atau rendah diri atau sedih karena tidak menikah yang disebabkan karena dari lahir, atau kita mempunyai keluarga atau saudara-saudara atau teman kita yang tidak menikah karena dari lahir mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Atau yang kedua karena ulah orang pada zaman dahulu yang dikebiri sehingga tidak menikah. Janganlah kita merasa terlalu minder atau rendah diri, saudara-saudara, kalau kita mengalami karunia seperti ini, atau kita mempunyai teman-teman atau keluarga. Janganlah kita terlalu bersedih dengan keadaan tersebut, karena itu adalah sudah karunia dari Elohim dan karunia dari Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi kita harus mensyukurinya itu, saudara-saudara, karena itu adalah sudah pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan tidak menikah karena yang pertama, karena dia mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Contohnya adalah orang-orang yang mengalami kekurangan atau cacat secara fisik atau mental. Itu adalah karunia daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh tolak. Dan itu kita harus syukuri. Dan apabila kita mempunyai keluarga atau teman yang seperti itu, saudara-saudara, kita harus syukuri. Dan kita tidak boleh minder dan rendah diri. Dan juga yang di kategori yang kedua ini, tidak menikah karena dia dijadikan tidak mampu menikah oleh orang-orang lain. Misalnya pada zaman waktu itu, pada zaman penjajahan, orang-orang itu
ada yang dikebiri oleh pihak kerajaan atau dikebiri oleh penjajah, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengalami seperti itu, janganlah kita merasa minder atau rendah diri. Kita harus syukuri, saudara-saudara. Juga kalau kita punya keluarga atau teman atau kerabat yang tidak menikah karena dikebiri pada zaman dahulu, janganlah kita merasa minder atau rendah diri, tapi itu kita harus syukuri, karena itu adalah karunia jomblo, karunia hidup menyendiri yang dari Tuhan. Jadi kita harus syukuri, kita tidak boleh tolak, kita tidak bisa menolaknya dan kita tidak bisa membantahnya, karena itu adalah karunia dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau mengalami kejadian tidak menikah karena dari lahir, cacat dari lahir, saudara-saudara, atau karena tidak menikah karena dikebiri pada zaman dahulu, itu kalau ada yang mengalami seperti itu, janganlah merasa minder atau merasa rendah diri atau merasa sedih. Itu kita harus syukuri, karena itu adalah karunia dari Tuhan. Dan misalnya yang punya keluarga seperti itu atau teman seperti itu, jangan juga merasa minder atau rendah diri atau mengeja atau menghina. Itu tidak boleh, saudara-saudara, karena itu adalah karunia jomblo, karunia hidup sendiri yang asalnya dari Elohim, asalnya dari Bapak Yahweh, saudara-saudara. Jadi yang mengalaminya dan keluarga yang mengalaminya itu harus bersyukur, saudara-saudara, karena itu adalah karunia atau pemberian dari Tuhan, dari Elohim kita, Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pakailah hidup saudara-saudara untuk melayani Elohim. Pakailah hidup saudara untuk melayani Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa kelebihan dari orang-orang yang mempunyai karunia jomblo atau karunia selibat atau karunia tidak menikah adalah mereka itu dapat memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Elohim dan memusatkan pelayanannya kepada Elohim, kepada Bapak Yahweh. Berbeda dengan orang-orang yang berkeluarga, saudara-saudara, yaitu yang bersuami dan yang beristri. Perhatiannya itu terbagi-bagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, di kategori yang ketiga yaitu tidak menikah karena keputusan tidak menikah itu untuk melayani Elohim, supaya berfokus pelayanannya kepada Elohim. Itu adalah kategori yang ketiga, dan itu adalah karunia daripada Tuhan yang perlu kita syukuri, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini saya juga akan membacakan 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34 berbunyi, "Dan aku ingin agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Pria yang tidak menikah memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, bagaimana dia akan berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi pria yang menikah, dia memikirkan hal-hal dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada istrinya." Ayat 34, seorang istri dan seorang gadis itu dibedakan. Wanita yang tidak menikah memikirkan hal-hal mengenai Tuhan, supaya dia menjadi kudus, baik tubuh maupun rohnya. Tetapi wanita yang menikah, dia memikirkan hal-hal mengenai dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada suaminya. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudara, apa yang dikatakan dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. 1 Korintus
ayat 7 ayat 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34 berbunyi ayat 32, dan aku ingin agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Pria yang tidak menikah memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, bagaimana dia akan berkenan kepada Tuhan. Ayat 33, akan tetapi pria yang menikah ayat 33, akan tetapi pria yang menikah dia memikirkan hal-hal dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada istrinya. Dan ayat 34, seorang istri dan seorang gadis itu dibedakan. Wanita yang tidak menikah memikirkan hal-hal mengenai Tuhan, supaya dia menjadi kudus, baik tubuh maupun rohnya. Tetapi wanita yang menikah, dia memikirkan hal-hal mengenai dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada suaminya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari pembacaan firman Tuhan kita di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau saat ini saudara-saudara jomblo atau belum menikah atau masih sendiri, sudah cukup umur, sudah 30, 35, 40 atau lebih, tapi belum menikah juga saudara-saudara, belum berumah tangga. Apabila saudara-saudara mengalami seperti itu harus disyukuri saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh merasa minder dan rendah diri saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau saat ini saudara-saudara masih jomblo dengan alasan atau penyebab kategori pertama, kedua, dan ketiga di atas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara itu harus bersyukur. Dan janganlah merasa rendah diri dan berpikir hal-hal yang negatif saudara-saudara. Dan janganlah berkata bahwa tidak menikah atau menjomblo itu adalah sebuah perbuatan yang aib saudara-saudara. Itu tindakan yang tidak benar, dan bersukacitalah saudara-saudara dengan keadaan saudara-saudara yang belum menikah atau jomblo atau masih hidup sendiri saudara-saudara. Itu kita harus syukuri. Dan saudara-saudara, kalau misalnya belum menikah saudara-saudara, misalnya belum menikah karena cacat saudara-saudara, bawaan dari lahir, atau karena kebiri pada zaman dahulu, atau belum menikah karena harus melayani Tuhan saudara-saudara, keputusan untuk melayani Tuhan, itu bukanlah sebuah aib saudara-saudara. Itu bukanlah suatu keadaan yang membuat kita harus malu, minder, rendah diri, atau itu sebuah aib. Itu adalah bukan sebuah aib atau kesalahan saudara-saudara, dan itu patut kita syukuri saudara-saudara, karena itu adalah karunia dari Elohim, karunia dari Tuhan kita Bapak Yahweh saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di sini saya katakan bahwa menikah saudara-saudara, tidak menikah atau merasa menikah, tidak menikah, keputusan untuk tidak menikah saudara-saudara, karena harus melayani Tuhan dan berfokus pada Tuhan, itu juga adalah karunia dari Tuhan, dan itu patut kita syukuri saudara-saudara. Seperti kita ambil contoh pastor saudara-saudara yang tidak menikah karena harus melayani Tuhan saudara-saudara, dan berfokus pelayanannya kepada Tuhan saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, tidak usahlah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, tidak usahlah terlalu memikirkan pasangan hidup. Yang penting saudara-saudara, hiduplah saudara-saudara dengan baik. Hiduplah dengan beriman kepada Bapa Yahweh dan setia kepada Elohim.
Dan saudara-saudara, kalau memang Elohim, Bapa Yahweh menghendaki saudara-saudara untuk menikah, kalau memang Elohim atau saudara-saudara menghendaki saudara-saudara untuk menikah, Elohim kita Bapa Yahweh pasti akan turut bekerja untuk mempertemukan saudara-saudara yang tepat atau memberikan jodoh yang tepat. Dan bila tidak saudara-saudara, bila tidak menemukan jodoh dan Tuhan tidak mempertemukan, maka setialah selalu kepada Elohim, setialah selalu kepada Elohim, setialah selalu kepada Bapa Yahweh, dan hiduplah selalu saudara-saudara dalam kebenaran, hiduplah selalu dalam kekudusan sampai akhir hidup. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di bumi ini saudara-saudara layanilah Elohim, layanilah Bapa Yahweh dengan bersemangat. Dan pakailah saudara-saudara hidup saudara untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur dan tersesat. Pakailah jiwa-jiwa untuk membangkitkan yang tertidur dan tersesat dan terhilang, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jadi kalau sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah atau menjomblo, dan sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, melayani Bapa Yahweh, maka saudara-saudara harus membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur. Bangkitkanlah jiwa-jiwa yang tertidur, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus Masya Roh Kudus. Bangkitkanlah jiwa-jiwa mereka yang tertidur dan tersesat, yang belum mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus Masya Roh Kudus, supaya mendapat karunia, supaya mendapat anugerah untuk mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus Masya Roh Kudus. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah atau menjomblo dengan alasan untuk melayani Tuhan atau fokus untuk melayani Tuhan, maka saudara-saudara harus membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur dan tersesat dan terhilang, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, supaya mereka yang tertidur, tersesat dan terhilang ini bisa mendapat anugerah dari Bapa Yahweh, supaya mereka juga mengenal nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh bersama Yesus Masya Roh Kudus, supaya mereka juga bisa diselamatkan dan bisa terangkat apabila kedatangan Yesus Masya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan saudara-saudara, di sini juga saya akan membacakan sekali lagi apa yang dikatakan Roma 9 ayat 25. Apa yang dikatakan di Roma 9 ayat 25. Apakah yang dikatakan oleh Roma 9 ayat 25. Roma 9 ayat 25 berkata, kita adalah kekasih Elohim. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus bangga dan bersyukur. Karena itu saudara-saudara, Roma 9 ayat 25 berkata, berbunyi, kita adalah kekasih Elohim. Maka dari itu saudara-saudara, kita harusnya bangga saudara-saudara dan bersyukur. Karena kita ini tidak sendirian saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, meskipun itu kita tidak menikah saudara-saudara, kita tidak menikah karena mungkin karena cacat dari lahir, pembawaan dari lahir, atau mungkin tidak menikah karena kebiri pada zaman dahulu, atau tidak menikah karena keputusan untuk melayani Elohim, keputusan untuk melayani Bapa Yahweh, itu kita harus syukuri saudara-saudara, karena itu adalah karunia dari Tuhan, karunia dari Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 9 ayat 25 berbunyi, kita adalah kekasih Elohim saudara-saudara. Kita adalah kekasih Bapa Yahweh. Jadi maka dari itu kita di dunia ini saudara-saudara, meskipun kita tidak menikah, tetapi
kita adalah kekasih Elohim, kita adalah kekasih Bapa Yahweh. Dan kita di dunia ini saudara-saudara tidak hidup sendiri, karena kita adalah kekasih Elohim, yaitu Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, karena kita adalah kekasih Bapa Yahweh, jadi sebenarnya saudara-saudara, kita tidak jomblo juga di dunia fana ini. Kita tidak jomblo juga, saudara-saudara. Karena ada Elohim, ada Yeshua Mashiach, di mana Yeshua Mashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri, kekasih sejati kita, saudara-saudara. Jadi kekasih sejati kita, saudara-saudara, di dunia fana ini adalah Yeshua Mashiach. Kekasih sejati kita, yang bersama dengan kita senantiasa, dan setiap saat, saudara-saudara, dimanapun kita berada. Dan saudara-saudara yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa jomblo, saudara-saudara, jomblo atau tidak menikah atau tidak kawin, saudara-saudara, ada yang mengatakan tidak kawin. Tetapi yang benar di sini adalah tidak menikah. Jomblo atau tidak menikah atau hidup sendiri, saudara-saudara, atau tidak berumah tangga, saudara-saudara, itu bukanlah sebuah aib. Bukanlah sebuah aib bagi kita. Bukanlah sebuah aib bagi keluarga atau bagi teman atau orang-orang lain. Tetapi jomblo, saudara-saudara, itu karunia jomblo itu kita harus syukuri, saudara-saudara. Kita harus syukuri. Kita tidak boleh minder atau rendah diri atau menganggap itu adalah aib. Karena itu adalah karunia dari Elohim, karunia dari Bapa Yahweh. Jadi kita harus syukuri. Dan jomblo adalah, sekali lagi saya mengatakan, adalah jomblo adalah sebuah karunia. Dan pakailah, saudara-saudara, karunia jomblo itu sepenuhnya untuk melayani Elohim, untuk melayani Bapa Yahweh. Dalam segala hal, saudara-saudara. Untuk melayani Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi gunakanlah, sekali lagi saya mengatakan, gunakanlah karunia jomblo itu, saudara-saudara. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk melayani Elohim, untuk melayani Bapa Yahweh. Supaya banyak nanti jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani umat Nasrani ini dengan topik karunia jomblo atau karunia tidak menikah atau karunia tidak berkeluarga. Sebelum saya mengakhirinya, saya mengatakan sekali lagi bahwa ada 3 penyebab seseorang itu tidak menikah. Ada 3 penyebab seseorang itu menjomblo atau tidak menikah atau tidak berkeluarga atau tidak kawin, saudara-saudara. Yang pertama itu karena dari lahir dia mengalami kekurangan yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Kita ambil contoh adalah orang-orang yang mengalami kekurangan atau cacat secara fisik atau secara mental, saudara-saudara. Dan penyebab yang kedua tidak menikah adalah karena dia dijadikan tidak mampu menikah oleh orang-orang lain. Misalnya pada zaman waktu itu, pada zaman penjajahan, saudara-saudara, atau pada zaman kerajaan. Ada orang-orang yang dikebiri, saudara-saudara, tidak bisa pergi kemana-mana, dikebiri oleh pihak kerajaan atau pihak penjajah. Sehingga karena dikebiri, saudara-saudara, sehingga tidak menikah, saudara-saudara, seumur hidupnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, orang itu tidak menikah karena keputusannya sendiri atau komitmen atau keputusan untuk melayani Tuhan, untuk melayani Bapa Yahweh dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Elohim, bagi Bapa Yahweh. Dan ini berhubungan dengan panggilan Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi ada 3 penyebab seseorang itu tidak menikah. Dan kalau misalnya saudara-saudara ada yang mengalami kategori pertama dan kategori yang kedua, yaitu tidak menikah karena mengalami kekurangan, yang dari lahir mengalami kekurangan
yang membuatnya tidak mampu menikah dan berumah tangga. Contohnya, saudara-saudara mengalami kekurangan atau cacat secara fisik atau cacat secara mental, atau tidak menikah karena tidak mampu menikah karena dikebiri pada zaman dahulu, janganlah itu membuat saudara-saudara menjadi minder atau merasa rendah diri atau menjadikan itu adalah sebuah aib. Itu tidak boleh, karena itu adalah salah satu anugerah. Itu adalah salah satu, bukan anugerah saudara-saudara, tapi itu adalah karunia dari Tuhan, karunia dari Bapa Yahweh saudara-saudara, yaitu karunia jomblo. Jadi janganlah menyalahkan diri saudara-saudara atau menyalahkan orang lain kalau mengalami kategori pertama dan yang kedua di atas saudara-saudara, karena itu adalah sudah karunia dari Elohim, sudah karunia dari Bapa Yahweh, dan itu patut disyukuri. Dan kalau misalnya ada saudara-saudara yang mempunyai keluarga atau teman yang tidak menikah karena dari lahir mengalami kekurangan seperti cacat fisik dan mental, atau tidak menikah karena dulunya dikebiri oleh pihak kerajaan atau pihak penjajah, kalau mempunyai keluarga atau teman seperti kategori pertama dan kedua di atas, janganlah merasa minder atau merasa rendah diri dan menganggapnya itu adalah aib saudara-saudara. Itu bukan aib dan itu perlu disyukuri karena itu adalah karunia dari Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau misalnya sudah mengambil keputusan untuk menikah, sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah saudara-saudara dan menjomblo untuk melayani Tuhan, melayani Bapa Yahweh, maka pergunakanlah sepenuhnya karunia jomblo tersebut untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, supaya banyak orang-orang saudara-saudara yang nanti diselamatkan saudara-saudara apabila kedatangan Yesus Masiah kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi karunia jomblo kategori yang ketiga saudara-saudara, yaitu karunia menjomblo tidak menikah karena melayani Tuhan, maka saudara-saudara pakailah karunia jomblo atau karunia yang tidak menikah itu, pakailah itu sepenuhnya untuk melayani Elohim Bapa Yahweh. Pakailah semuanya itu saudara-saudara untuk melayani Bapa Yahweh dalam aktivitas saudara-saudara sehari-hari, baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan supaya saudara-saudara nama Tuhan itu, nama Bapa Yahweh itu dipuji dan dimuliakan, dan supaya saudara-saudara nantinya banyak orang yang melihat cahaya kemuliaan Elohim yang memancar dari kehidupan saudara-saudara karena keputusan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan keputusan untuk berfokus untuk melayani Tuhan saudara-saudara, sehingga saudara-saudara mereka itu bisa bertobat, yang belum mengenal Bapa Yahweh bisa Yesus Masiah, bisa bertobat dan datang kepada Elohim kita Bapa Yahweh, supaya mereka juga mendapat anugerah mengenal Bapa Yahweh bisa Yesus Masiah wa Roh Kudus, supaya mereka juga bisa nanti diselamatkan apabila kedatangan Yesus Masiah kedua kalinya ke dunia yang fana ini saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekian siraman rohani umat Nasrani ini dengan judul karunia jomblo atau karunia tidak menikah. Sekian, dan semoga video YouTube siraman rohani ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu saudara-saudara. Bapa Yahweh yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha adil, maha arif, dan Bapa Yahweh yang maha sempurna, terima kasih Bapa Yahweh atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang karunia hidup selibat atau karunia menjomblo saudara-saudara.
Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa Yahweh atas firman-Mu yang telah mengajar kami tentang karunia hidup selibat atau karunia menjomblo. Dan Bapa Yahweh, biarlah Bapa Yahweh, mereka yang tidak dapat menikah, Bapa Yahweh, biarlah Engkau menolong mereka untuk selalu hidup dalam kebenaran dan selalu hidup bersukacita dan bersemangat, bahkan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Bapa Yahweh dan untuk memuliakan Engkau dalam hidup dan aktivitas kehidupan mereka dan di dalam aktivitas kehidupan mereka. Dan terima kasih Bapa Yahweh, dan kami juga mengucap syukur karena firman-Mu telah memberikan kami kekuatan dan memberikan cahaya bagi kami. Dan Engkau menerangi hati dan pikiran kami, dan Engkau membuat kami mengerti bahwa hidup kami ini adalah untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Dan terima kasih Bapa Yahweh, dan kami bersyukur, dan pimpinlah hidup kami untuk senantiasa. Dan pimpinlah hidup kami Bapa Yahweh senantiasa. Dan Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Arif, dan Bapa Yahweh yang Maha Bijaksana, biarlah Bapa Yahweh firman-Mu yang telah kami dengarkan di sini Bapa Yahweh itu bisa tertanam baik dalam hidup kami, bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini. Dan Bapa Yahweh, doa kami ini Bapa kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua Amasya, yang Dia adalah Mesias Bapa Yahweh sendiri. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh besem Yeshua Amasya, Ruach Kodes, memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Amin. Sampai jumpa.